Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis operator pada Python. Dalam pemrograman Python, operator banyak jenisnya. Tercatat ada 7. Apa saja? Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator perbandingan atau relasi. Yang ketiga, operator penugasan. 4, operator logika. 5, operator bitwise. 6, operator keanggotaan. Dan yang terakhir, 7, operator identifikasi. Selanjutnya kita akan kenali secara langsung satu-satu. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Fungsi operator aritmatika mencakup penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Di sini bisa kalian lihat beberapa operatornya dan penjelasannya. Yang pertama ada pengurangan, yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga yaitu ada perkalian. Setelah itu yang keempat ada pembagian dengan hasilnya berupa bilangan real. Yang kelima ada operasi pembagian dengan hasilnya dibulatkan ke bawah. Lalu yang keenam ada di sini tandanya persen digunakan untuk operasi sisa hasil pembagian. Dan yang terakhir yaitu tanda kalinya ada 2 digunakan untuk operasi pemangkatan. Nah, sekarang kita coba praktekkan di PyCharm. Sini kita copy saja kodenya. Lalu kita buka PyCharm. Kita copy. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, di sini berhasil, jawabannya benar semua. Di sini kita memakai variabel x sama dengan 7 dan y sama dengan 2. Lalu di sini ini merupakan operasi penjumlahan z. Contohnya z sama dengan x tambah y, yaitu z sama dengan 7 ditambah 2, yaitu hasilnya 9. Oke, selanjutnya ada operator pembandingan. Digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri dan kanan, kemudian akan ditetapkan hubungan antara keduanya. Maka dari itu operator ini juga disebut operator relasi. Hasil dari operator pembandingan adalah nilai tipe data boolean true dan false. Berikut merupakan operatornya dan penjelasannya. Yang pertama yaitu menyatakan sama dengan, yang kedua menyatakan tidak sama dengan, yang ketiga menyatakan lebih kecil, yang keempat menyatakan lebih besar, yang kelima menyatakan lebih kecil atau sama dengan, dan yang terakhir menyatakan lebih besar atau sama dengan. Langsung saja kita copy kodenya, kita praktekkan di PyCharm. Ini kita hapus kembali. Lalu kita run. Ya, dan di sini berhasil. Bisa kalian lihat di bagian run ini. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat saja di webnya Copyding, website Copyding bagian operator Python. Selanjutnya yaitu ada operator penugasan. Merupakan operator yang digunakan atau ditugaskan untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Simbol dari operator jenis ini pada dasarnya diwakili dengan tanda sama dengan. Sering diterapkan saat kita membuat variabel. Selain itu, simbol sama dengan pada operator ini juga bisa dikombinasikan dengan operator jenis lain, seperti operator aritmatika dan bitwise. Hal ini disebut operator penugasan gabungan. Di sini bisa kalian lihat operatornya dan beberapa penjelasannya ya. Bisa kalian lihat saja di website. Nanti akan saya cantumkan website di link YouTube. Lalu di sini kita akan mempraktekkan. Kita copy saja kodenya. Sini kita hapus. Lalu kita run kembali. Nah, di sini di bagian run ini merupakan hasilnya. X sama dengan 5 dan seterusnya.
Ini merupakan outputnya ya, sama seperti yang ada di PyCharm tadi. Nah, selanjutnya ada operator logika. Operator ini digunakan untuk operasi logika dan terdiri dari 3 jenis: AND, OR, dan NOT. Kalian bisa lihat di sini ada operatornya AND, OR, NOT, lalu ada penjelasannya. Kalian bisa lihat di website tersebut. Lalu kita akan coba mempraktekannya di PyCharm. Kita copy saja kodenya. Kita pastekan. Setelah itu kita jalankan. Di sini sudah keluar dari tabel operator AND. Contohnya true and true sama dengan true, false and true sama dengan false. Di tabel operator OR yaitu ada true or true sama dengan true, false on true sama dengan true, dan seterusnya. Lalu di operator not false itu sama dengan false, dan not true itu sama dengan true. Ini merupakan hasilnya ya, sama seperti yang tadi kita praktekkan di PyCharm. Oke, selanjutnya itu ada operator bitwise. Untuk menggunakan operator bitwise, minimal kalian perlu tahu pemahaman tentang apa itu bilangan biner, karena operator ini diperuntukkan untuk hal tersebut. Bisa dibilang konsep dari operator bitwise merupakan operator logika yang dikhususkan untuk bilangan biner. Ya, di sini bisa kalian lihat, ini merupakan operatornya. Lalu ada penjelasannya di samping, bisa kalian di website. Kalian lihat di website. Setelah itu kita akan coba praktekin, kita akan coba penerapannya. Kita copy saja. Lalu kita coba jalankan. Nah, ini merupakan hasil dari operator bitwise untuk bilangan biner. Nah, ini merupakan outputnya, sama seperti tadi yang kita praktekkan. Oke, lalu selanjutnya ada operator keanggotaan. Operator ini diperuntukkan untuk mencari keanggotaan dalam suatu tipe data, urutan seperti string, list, dan tuple. Tak mengherankan jika operator ini sering diterapkan dalam perulangan, karena hanya memastikan suatu nilai ada atau tidak ada di dalam daftar. Maka operator ini hanya berisi 2 anggota saja. Di sini bisa kalian lihat operatornya, itu ada in dan not in. Itu penjelasannya menyatakan ada, bernilai benar jika anggota berada dalam daftar, dan not in yaitu menyatakan tidak ada, bernilai benar jika anggota tidak ada dalam daftar. Langsung saja kita coba praktekkan. Sini kita copy saja kodenya, lalu kita pastekan di PyCharm. Setelah itu kita run. Nah, di sini bisa kalian lihat sampel sama dengan copy dingin ya. Copy in, copy dingin sama dengan true. Nah, di sini juga ada anggota ASEAN, yaitu terdapat Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, di sini kita mencoba masukkan negara Australia in anggota ASEAN. Karena negara Australia itu bukan anggota dari ASEAN, maka jawabannya itu false, tidak ada di bagian sini. Lalu juga Singapura, karena Singapura tidak ada di dalam anggota ASEAN, maka jawabannya false. Selanjutnya itu ada bilangan prima. Di sini bilangan prima yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, di sini 5 masuk dalam bilangan prima, yaitu benar ya, karena di sini ada. Nah, setelah itu yang angka 9 ini masuk ke dalam prima, dan jawabannya itu salah karena di sini tidak ada. Dan begitu seterusnya. Oke, yang selanjutnya ada operator identitas. Berbeda dengan operator keanggotaan sebelumnya yang memastikan atau tidak adanya suatu anggota, ada atau tidak adanya suatu anggota dalam daftar atau nilai tertentu dalam sebuah variabel. Operator identitas lebih digunakan untuk membandingkan dan memastikan apakah variabel X menunjuk lokasi memori yang sama dengan variabel Y. Jadi lebih ke mencocokkan isi antar variabel.
Operator identitas ini merupakan operator yang terakhir ya, yang ketujuh. Jumlah anggotanya sama dengan operator keanggotaan, hanya berisi 2. Bila di operator keanggotaan ada in dan not in, maka di operator identitas ada is dan not is. Bisa dilihat sini ada operatornya is, not is. Lalu penjelasannya, yang is menyatakan kesamaan, bernilai benar jika suatu operan menunjuk atau berisi nilai yang sama dengan operan lain. Lalu not is menyatakan ketidaksamaan, bernilai benar jika suatu operan menunjuk atau berisi nilai yang tidak sama dengan operan lain. Berikut merupakan kodenya, kita akan praktekkan di PyCharm. Kita copy saja. Kita pastekan, lalu setelah itu kita jalankan. Nah, di sini berhasil ya. X is Y sama dengan true. Karena di sini X sama dengan 5, kita memberi variabel X sama dengan 5, Y sama dengan 5, Z sama dengan 7. Y is Z sama dengan true, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat juga, di sini Budi kelas A, Ani kelas A, dan Tony kelas B. Lalu di sini contohnya yaitu kelas Budi adalah kelas Ani. Yaitu benar ya, karena di sini sama-sama satu kelas. Selanjutnya yaitu ada kelas Ani adalah kelas Tony. Di sini bisa kita lihat Ani dan Tony ini berbeda kelas. Ani ini kelas A dan Tony itu kelas B. Oke, sampai situ saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.